Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala ashabil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan baik ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana bulan puasa Ramadan tahun ini. Para pendengar dimanapun berada, kewajiban kita sebagai kaum muslimin yaitu untuk menunaikan ibadah puasa tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala syafarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yang artinya, hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu supaya kamu bertakwa, yaitu beberapa hari yang tertentu. Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Ayat ini tentu sangat mendasar bagi kita semua, bahwa puasa itu adalah diwajibkan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan kewajiban ini sudah barang tentu akan mengikat semua sendi-sendi kehidupan bagi kaum muslimin. Di samping itu juga, puasa ini telah dilakukan oleh orang-orang yang sebelum kita. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Islam wajib untuk menjalankan ibadah puasa selama 30 hari. Nah, di dalam ayat ini juga telah dikatakan oleh Allah bahwa kewajiban orang-orang berpuasa pada ujung-ujungnya yaitu orang yang bertakwa. Artinya, takwa untuk kita semua. Jadi takwa dalam arti secara literal atau teori dikatakan di sini bahwa kesadaran akan kehadiran Allah, ketakwaan atau kesalehan spiritual dalam Islam. Takwa merujuk pada sikap hati yang selalu waspada dan hati dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Oleh sebab itu, dengan melakukan ibadah puasa selama 30 hari, maka semua kita umat Islam untuk mengekang, artinya hal-hal yang tidak baik. Jadi semua di sini dipuasakan semua, baik lahir maupun batin. Oleh sebab itu, sebagai seorang muslim, kita harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga, tujuan takwa di sini disampaikan bahwa adalah untuk mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi, meningkatkan iman dan mendapatkan ridha Allah. Oleh sebab itu, dengan takwa, seseorang diharapkan dapat menjalani hidup yang lebih bijak, berakhlak mulia, dan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, oleh sebab itu, para pendengar dimanapun berada, takwa ini adalah benteng, benteng dari kita. Karena apabila ketakwaan kita ini tidak tinggi, sudah barang tentu dalam menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan ini
Ya bisa dikatakan ada yang takwanya tidak utuh. Ada yang katakanlah dikatakan takwanya yang main-main. Maka oleh sebab itu biasanya ketakwaan umat Islam atau oknum lah, itu pada saat di bulan puasa ini tinggi sekali amalan-amalannya, karena memang sudah dijanjikan oleh Allah di dalam oleh hadis Nabi bahwa apabila menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang katakanlah baik, sesuai, dan hadis itu menyatakan akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh sebab itu takwa terbagi dua. Ada takwa secara umum, ada takwa secara khusus. Nah, kalau secara umum taat kepada Allah dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jadi perintah, jauh, larangan, udah gitu. Tapi kalau takwa yang bersifat khusus, tingkat ketakwaan yang lebih tinggi, menjaga hati dari pikiran buruk dan fokus pada ibadah. Nah, oleh sebab itu pada saat ini, pada bulan Ramadan ini, baiklah kita sama-sama selalu meningkatkan ketakwaan, khususnya di bulan Ramadan ini dan untuk 11 bulan ke depan. Artinya bukan di bulan Ramadan ini aja pada pemirsa sekalian, karena keimanan kita akan teruji setelah 11 bulan ke depan. 1 bulan ini adalah katakanlah madrasahnya spiritual, madrasahnya kita. Artinya sama-sama belajar untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.